Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman udah yang namanya kita belajar bareng dari penulisan huruf hijaiyah. Itu ada beberapa part, ada banyak part juga. Nanti kalau misalkan teman-teman ketinggalan ini dan baru nonton videoku yang part sekarang, nah teman-teman bisa cek langsung di playlist YouTube channel aku kan. Teman-teman bisa langsung search langsung subscribe-nya itu, di subscribe dulu kalau belum subscribe, habis itu dinyalain tombol notification-nya. Nah, terus kemudian teman-teman langsung klik channel aku. Nah, terus habis itu teman-teman geser dari video, habis itu teman-teman lihat juga ada playlist. Nah, di situ teman-teman bisa langsung klik belajar imla. Nah, di situ langsung muncul belajar imla dari part 1 sampai terakhir kayak gitu, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman pasti udah tahu kita bakalan belajar untuk part apa karena emang udah ada di judul video ya. Jadi sekarang kita bakalan belajar untuk imla yang part tasydid, terus habis itu sukun, terus habis itu di antara dua kalimat seperti itu, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya aku nggak bakalan bosan-bosan ke kalian untuk merekomendasikan teman-teman buat yang namanya punya buku Aku Bisa Masuk Gontor karanganku sendiri. Nah, kayak gimana bukunya? Pasti teman-teman kalau misalkan ya udah bosan udahlah ya, skip aja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa dapetin nanti nomor teleponnya aku cantumin di kolom komentar di bawah. Teman-teman bisa hubungin nomor telepon tersebut. Nah, terus bukunya kayak gimana? Teman-teman bisa nih lihat bukunya kayak gini. Jadi buku ini terus juga teman-teman udah dapat maklumat. Maklumatnya ini isinya apa aja? Jadi isinya itu banyak banget sebenarnya. Ini bisa teman-teman bawa pada saat teman-teman waktu pendaftaran di sana juga bisa, tapi sebelumnya juga bisa. Jadi dicentangin gitu. Jadi di sini kan ada syarat-syarat pendaftaran, di sini udah lengkap. Habis itu pelaksanaan ujiannya kapan, materi ujiannya apa aja. Terus habis itu di sini juga yang paling terpenting adalah ada rincian biaya administrasi lengkap semuanya baik putra maupun putri. Nah, untuk buku ini ada bonus pembatas buku, yang mana pembatas buku di sini juga ada yang namanya mutu, kiasan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman wajib banget beli, wajib banget punya juga karena di sini aku bakalan ngulas banyak banget tentang buku ini. Oke, teman-teman, sebelumnya juga kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya, dan jangan lupa di like video ini untuk aku supaya videoku di YouTube ini makin berkembang. Oke, teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasan kita. Nah, teman-teman, di part kali ini yaitu halaman imla itu halaman, kalau di buku ini ya, buku Aku Bisa Masuk Gontor, imla itu halaman 77, di situ ada ujian tulis, dan imla itu part pertama dari pembahasan ujian tulis part pertama. Nah, karena kita udah menjelaskan huruf hijaiyah, habis itu penyambungan huruf, habis itu juga harokat. Nah, sekarang kita ke halaman yang 83 yaitu penulisan kosakata bahasa Arab. Nah, sekarang kita udah memasuki step agak tinggi nih lama-lama ya. Nah, yang pertama ada tasydid. Tasydid itu gimana, teman-teman? Jadi tasydid itu di sini contohnya di buku adalah madda. Jadi madda itu tulisannya adalah madda seperti ini, dan kesalahan teman-teman biasanya seperti ini kalau nulis. Nah, madda itu adalah kalau misalkan mim itu kan hurufnya mim sama dal. Jadi yang namanya tasydid adalah memasukkan huruf dari huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Misalkan huruf sebelumnya adalah huruf mim, huruf setelahnya adalah huruf dal, dan penyebutannya adalah madda. Jadi di dalnya itu ada tasydid. Jadi dari mim dimasukkan ke dalnya itu jadi langsung madda. Jadi tulisannya kayak yang aku bilang seperti ini, bukan seperti ini. Nah, habis itu contoh yang kedua yaitu farro. Farro tulisannya seperti ini. Nah, kadangkala teman-teman menulisnya seperti ini, farro. Huruf yang pertama dari farro adalah fa, dan huruf yang kedua adalah ro. Dan udah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan tasydid adalah memasukkan dari huruf yang pertama ke huruf setelahnya. Berarti huruf yang sebelumnya adalah fa, huruf setelahnya yaitu ro. Jadi farro
fa memasukkan ke ro langsung farro, jadi tanpa ada jeda kayak misalkan yang salah, tulisan yang salah ini. Nah langsung tulisnya seperti ini. Jadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan ada imla, nanti pengujinya itu melafalkan kayak misalkan ada yang memasukkan dari huruf sebelumnya ke huruf setelahnya, itu tasydid jangan kalian tulis seperti ini, kesalahannya seperti madda dan faro, tapi tulisan yang benar adalah seperti ini. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu, nah pembahasan selanjutnya yaitu dua sukun atau sukun lah bisa dibilang. Kalau misalkan kita belajar di ilmu tajwid, sebenarnya tasydid, sukun itu kan kita udah belajar juga ya di ilmu tajwid. Nah terus kalau misalkan sukun itu sendiri, misalkan di contoh buku itu kan yaktubu seperti ini, tapi kebanyakan dari teman-teman menulisnya adalah yaktubu seperti ini. Jadi kayak gitu, kesalahannya yang agak bukan agak fatal ya, yang emang fatal. Jadi tulisannya seperti ini, langsung yaktubu, bukan seperti ini. Nah sukun itu, pengertian sukun sendiri adalah, sukun itu dia mematikan huruf. Jadi misalkan yaktubu ada huruf ya, kaf, ta, dan ba. Nah jadi misalkan kalau misalkan yaktubu adalah hurufnya kafnya itu yang dimatikan itu tadi. Jadi yaktubu huruf kaf yang dimatikan. Nah terus kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah fitnatun. Fitnatun seperti ini penulisannya. Nah teman-teman biasanya salah menulis seperti ini. Seperti itu. Fitnatun adalah huruf fa, ta, nun, dan tak marbutoh. Nah fitnatun semuanya ada fi itu berharokat kasroh. Nah habis itu fi ketemu dengan ta, taknya itu berharokat sukun. Jadi yang berharokat sukun itu dia dimatikan, tidak dibaca. Kayak fitnatun, dia langsung dimatikan gitu aja gitu. Nah kemudian setelah itu misalkan kita sukun ini ya, contoh kalimat maktabun. Nah teman-teman kadang-kala menulis seperti ini, maktabun. Jadi ini adalah penulisan yang salah. Misalnya yang benar seperti ini. Jadi di maktabun ada huruf apa aja? Ada huruf mim, kaf, ta, dan ba. Jadi huruf kafnya itu yang disukunkan. Jadi huruf kaf yang dimatikan. Jadi maktabun, ya kan? Kalau mim itu dia berharokat fathah, kafnya berharokat sukun, kemudian taknya berharokat fathah, bunnya berharokat dhammatain. Nah sebelumnya kan juga kita udah belajar untuk harokat huruf hijaiyah. Jadi teman-teman otomatis kan udah paham. Nah yang belum tahu, yang belum paham ataupun belum mengerti tentang harokat huruf hijaiyah, silakan teman-teman langsung menuju ke part 4 dan juga part 5. Di situ udah saya jelaskan. Jadi kita langsung lanjut aja ke pembahasan kita yang maktabun tadi. Maktabun, kafnya itu berharokat sukun, jadi langsung dimatikan, maktabun gitu ya. Jadi penulisannya sekali lagi seperti ini dan seperti ini. Jadi dia itu langsung dimasukkan, bukan nggak pakai alif, nggak pakai wawu, nggak pakai apa setelah huruf mim itu, langsung memang huruf mim kaf, tapi kafnya itu disukunkan seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman di pembahasan kita yang selanjutnya yaitu antara dua kata. Nah antara dua kata ini seperti apa? Seperti yang udah saya jelaskan di buku juga, kalau misalkan antara dua kata adalah apa ya, kata per kata yang mana tidak boleh disambung walaupun dia berakhiran huruf sambung. Nah seperti contoh kita teman-teman yang ada di buku ini. Jadi contoh di buku ini adalah dahaba abi, kan seperti ini, dahaba abi. Dahaba itu dia kata sendiri, abi dia kata sendiri, kayak gitu. Jadi penulisan dahaba abi yang benar adalah seperti ini. Untuk teman-teman kesalahannya ini yang banyak kita temukan adalah seperti ini. Jadi disambung dari ba, dahaba abi, dari ba ke a, alifnya itu dia disambung gitu kayak gini contohnya. Nah kayak gitu teman-teman, kebanyakan kayak gitu karena memang ini kan antara dua suku, dua kata, antara dua kata, berarti setiap kata itu harus ada pemenggalannya gitu. Sama kayak kata bahasa Indonesia lah, misalkan kita mau pergi ke pasar, kita sendiri, mau sendiri, pergi sendiri. Nah sama juga dengan bahasa Arab, dhahaba itu pergi, abi itu ayah. Jadi dhahaba itu dia sendiri, abi itu dia juga sendiri gitu. Tapi kayak gini yang benar, dhahaba abi, kayak gini yang benar. Nah teman-teman kebanyakan yang salah adalah seperti ini. Nah untuk contoh yang kedua adalah akal tu to'aman. Akal tuh saya sudah makan, to'aman itu makanan.
Jadi akaltu adalah dia kata sendiri dan to'aman dia kata sendiri. Kebanyakan teman-teman nulis itu beberapa yang salah. Jadi kayak gini, akaltu, tunya itu dia nyambung sama to. Akaltu, to'aman. Jadi tuh langsung ke to, jadi kayak gini. Kayak gitu tulisan teman-teman yang kebanyakan salah. Nah sebenarnya akaltu to'aman yang udah saya jelaskan karena memang itu kata yang berbeda. Akaltu to'aman yang benar adalah seperti ini, yang teman-teman kebanyakan salah adalah seperti ini. Jadi yang benar ini, yang salah ini gitu ya. Oke, langsung pada kerja, kita lanjut ke yang selanjutnya. Hadhihi madrasatun. Nah ini juga kebanyakan ini salah ini. Hadhihi madrasatun, dari ha ke mimnya itu teman-teman banyak juga yang disambung. Hadhihi madrasatun seperti ini, banyak banget yang disambung juga, banyak saya menemukan. Terus sebenarnya adalah hadhihi dia kata sendiri, madrasatun dia kata sendiri. Hadhihi itu ini, madrasatun sekolah. Jadi ini sekolah. Kalau misalkan di dalam penulisan bahasa Indonesia, ini sekolahku, juga ini dipisah, sekolahku dipisah. Nah sama juga dengan bahasa Arab, hadhihi madrasatun. Jadi dia dipisah, bukan disambung penulisannya. Yang benar adalah seperti ini, hadhihi madrasatun. Yang salah adalah seperti ini kebanyakan. Nah oke teman-teman, gimana pelajaran kita kali ini? Alhamdulillah seneng banget udah selesai materi ini. Karena ini kan materi ada materi tasdid, ada dua kata juga ya, antara dua kata yang dari pemenggalan itu. Terus habis itu yang sukun. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli buku ini, saya promo lagi nih ceritanya. Buku ini kalau teman-teman langsung bisa hubungi CP di bawah, nanti di kolom komentar aku sediain CP-nya di situ. Nah teman-teman, karena sekarang materi kita sudah selesai, saya pamit undur diri. Semoga teman-teman semuanya paham, dan teman-teman yang baru ngeklik video ini, teman-teman juga ketinggalan video yang lain ya. Misalkan teman-teman bisa langsung tadi itu cari di playlist YouTube aku. Nanti di situ ada imla di situ dan lain sebagainya, dari part 1 sampai selesai. Teman-teman bisa langsung tonton. Nah teman-teman yang belum subscribe dan baru bergabung, teman-teman bisa langsung subscribe dan nyalain tombol notification-nya, dan jangan lupa di like untuk aku supaya channel aku makin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri, dan kita bertemu di video selanjutnya ataupun di video yang sebelumnya juga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.